Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah berupa sehat, sempat, dan dikuatkan oleh Allah untuk bisa hadir ke Masjid Ar-Rasyid ini guna menunaikan kewajiban kita salat duhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar. Lebih-lebih kita dalam rangka mempelajari tuntunan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita ya. Quran surah Al-Baqarah mulai dari ayat 1 insyaallah nanti sampai pada ayat 20-an ya, 20. Pada pertemuan kemarin kita baru membicarakan tentang Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim yang pasti benar dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran itu dijamin kebenarannya. Andaikan kita ragu, silakan diuji. Diuji. Kalau ada informasi Al-Quran yang kita ragukan kebenarannya, Al-Quran mempersilahkan mengujinya. Sudah banyak orang yang mencari kelemahan Al-Quran, tapi lama-kelamaan justru mendapatkan hidayah. Dengan yang semula membenci Al-Quran, lama-lama malah mendapatkan hidayah masuk Islam gara-gara itu. Kemudian kita sudah bicarakan bahwa Al-Quran itu akan berfungsi dengan baik bagi orang yang bertakwa. Ada keinginan untuk memperbaiki diri, maka disitulah Al-Quran berfungsi dengan baik. Apa itu takwa? Kemarin kita bahas. Takwa itu kemarin kita bahas dari kata waqayaqi wiqayah, yang artinya menjaga. Artinya menjaga dari batas-batas yang telah Allah tetapkan. Nah, ini yang enggak boleh, ini yang dibolehkan. Menjaga dari murka Allah, yang kemudian secara terminologi istilahi takwa itu adalah al-imtisalu bi awamirihi wal istinabu bi nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, pada siang ini kita akan membicarakan karakteristik atau ciri khas dari orang-orang yang bertakwa itu. Allah sebutkan ini dalam pada ayat berikutnya, ayat 3 sampai ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ketiga yang disebut dengan orang yang bertakwa itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pada ayat ini Allah langsung mensifati kata al-muttaqin dengan kalimat, dengan kata alladzina. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang. Langsung ditunjuk oleh Allah. Yang pertama memiliki karakteristik ciri khas yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib? Banyak. Tentu yang paling gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada azab kubur, siksa kubur, ada alam akhirat, ada surga, ada neraka. Kemudian ada makhluk gaib, misalkan jin yang kita tidak tahu secara nyata, malaikat Allah, itu semuanya al-ghaib. Semuanya al-ghaib.
Jadi orang yang bertakwa itu tidak hanya yakin dan percaya pada yang asyhadah, yang tampak ini, tapi adalah yang al-ghaib, yang tentu dimulai dari keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih iman itu? Iman itu at-tasdiq, membenarkan. Yang kemudian dirinci dengan tasdiqum bil qalbi, membenarkan di hati, kemudian wa iqrarun bil lisan, diikrarkan, diucapkan dalam lisan, kemudian wa amalun bil arkan, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Bagaimana agar kita bisa membenarkan? Contoh ya, benarkah Allah ada? Jadi kita semuanya mungkin iman, yakin Allah ada. Tapi bagaimana sungguhnya agar itu benar-benar iman yang benar bahwa Allah itu ada? Maka ayo, jangan hanya sekedar yakin Allah ada, tapi tingkatkan iman kita setidaknya sampai pada iman ilmin, iman karena dasarkan pada ilmu. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah ada? Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala di alam nyata ini adalah adanya makhluk ini. Ketika ada makhluk, maka tentu ada khalik. Itu sudah didiskusikan panjang lebar. Tidak mungkin adanya alam nyata ini, termasuk diri kita ini, ada tanpa yang mengadakan. Mungkin kita bisa berkilah adanya kita karena ada orang tua kita, tapi terus itu akan harus berujung pada satu titik yang disebut dengan al-khaliq. Dia bukan makhluk. Dia adalah penyebab utama, bukan yang disebabkan. Dia al-khaliq. Siapa al-khaliq? Itu diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebut dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla. Jadi di awal-awal Allah kenalkan dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Al-Khaliq itu. Kemudian baru berikutnya baru dikenalkan siapa zat yang menciptakan itu? Allah Azza wa Jalla. Ini secara faktual, artinya kita diajak berpikir agar at-tasdiq kita, bagaimana kita bisa membenarkan itu, bisa marem, puas kita. Ayo, tingkatkan iman kita menjadi iman ilmin, setidaknya gitu. Iman didasarkan pada ilmu, bukan sekedar taklid, bukan sekedar ikut-ikutan. Kalau panjenengan imannya taklid, tidak tahu argumentasinya, tidak tahu dalilnya, baik dalil nakli maupun dalil akli, baik dalil Al-Quran maupun akliyah, maka berdosa panjenengan. Dosa. Tingkatkan iman ini menjadi iman ilmin, jangan sekedar iman taklid. Manusia itu tidak puas kalau akalnya tidak diajak untuk berpikir, benarkah Allah ada? Ayo buktikan Allah ada melalui dengan adanya makhluknya ini. Kalau dalam Al-Quran disebutkan sudah banyak sekali kita bicarakan tentang itu. Ya. Kita bicarakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka kembali YouTube-nya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita percaya Allah, maka itu modal awal untuk menjadi orang yang bertakwa. Contoh lain misalkan, kita yakin tidak bahwa nanti akan ada pertanyaan di alam kubur kita? Yakin tidak? Yakin. Gimana cara meyakinkan kita? Informasi dari mana panjenengan? Sementara yang mati tidak kembali. Ya. Tentu informasinya dari al-haq, dari Allah. Lewat apa? Lewat Al-Quranul Karim. Jadi kalau nggak percaya bahwa orang yang mati bisa nanti dibangunkan kembali, ya tentu kita mungkin susah karena yang mati tidak bangun lagi. Tapi pertemuan kemarin saya sampaikan, kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah? Allah ingin tunjukkan bahwa Allah mampu untuk membangkitkan, menghidupkan orang yang mati lewat kasus yang kemudian Allah perintahkan pada Musa untuk menyembelih sapi betina. Masih ingat kemarin? Kalau yang ikut kemarin, jadi kasusnya kenapa disebut dengan surah Al-Baqarah? Karena ada orang yang meninggal dibunuh oleh orang yang membunuhnya itu sudah merasa bebas.
ya korbannya sudah mati, saksi tidak ada, bukti tidak ada, dia sudah bisa bebas. Ini membuat resah saat itu, yang kemudian umatnya Nabi Musa minta bagaimana caranya mengungkap siapa yang membunuh ini, siapa pelakunya. Jadi prosesnya apa? Ceritanya panjang. Kemudian Allah perintahkan sembelih seekor sapi, sapinya demikian, kemudian pukul sebagian dari sapi itu, ada yang mengatakan ekornya kepada yang meninggal itu, biidznillah yang meninggal bisa hidup kembali. Allah tunjukkan kuasanya itu di dunia, agar kita yakin nanti dalam kubur sangat mungkin bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Kalau Allah mampu untuk menghidupkan ya dari yang sudah ada menjadi ada, tentu lebih mudah itu bagi Allah daripada yang mengadakan yang semula tidak ada. Kita semula nggak ada menjadi ada, Allah mampu, apalagi sekedar membangkitkan dari yang sudah ada menjadi ada. Jangan kaget nanti, jangan-jangan kita termasuk orang yang berujar dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Itu jeritan, Allah sudah informasikan, ya wailana man ba'asana min marqadina. Itu jeritan, aduh siapa yang benar-benar ada ini palang abu, ternyata benar ada hari kebangkitan. Nah, sebelum menyesal gitu ya, ayo kita sedikit demi sedikit, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, amin ya, husnul khatimah. Jadi modal utama untuk menjadi bertakwa itu adalah iman kepada yang gaib, iman kepada Allah, iman kepada hari kebangkitan nanti. Di akhir ayat ini ada diulang oleh Allah dengan kalimat wabil akhirati hum yuqinun. Itu bagian dari alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi semangat kita gimana? Ayo Bapak Ibu rahimakumullah, semangatnya tingkatkan iman kita, jangan sampai sekedar iman ikut-ikutan atau iman taklid, tingkatkan menjadi iman ilmin, iman didasarkan pada ilmu. Kalau bisa sampai iman ayyan, kalau bisa sampai iman hakim, kalau bisa sampai iman hakikah. Jadi kalau iman hakikah itu apapun yang datang dari Allah itu menyenangkan. Jadi itu nanti sampai pada makom disebut dengan mahabbatullah, makom cinta kepada Allah. Nah, sudah cinta yang berbicara, semuanya menjadi indah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu suka maupun duka, karena Allah zat yang ia cintai, yang tidak ada yang mengalahkan kecintaannya kepada selain dari Allah, maka apapun yang datangnya dari zat yang dicintai akan menjadi indah. Cubitan, kalau yang mencubit kekasih kita sakit, tapi sungguhnya cubitan itu akan menjadi indah, karena yang mencubitnya orang yang kita cintai. Jadi ini biar tidak terlalu lama, karena khawatir jenengan saya ditinggalkan sendirian. Jadi satu ciri utama dari orang yang bertakwa adalah iman dulu, baru kemudian bisa melaksanakan semua perintah Allah, bisa menjauhi semua larangan Allah. Panjenengan sholat di sini itu karena iman. Kalau nggak ada iman nggak sholat. Buat apa capek-capek datang ke sini? Mendingan tidur. Kalau memang tidak ada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah. Dia mendirikan salat. Jadi sini ada kata-kata wa yuqimuna. Mereka itu mendirikan salat. Jadi apa makna aqama yuqimu? Insyaallah sudah kita singgung pertemuan sebelumnya. Setidaknya saya singgung sedikit. Orang yang mencirikan yang orang bertakwa itu tidak sekedar melaksanakan salat, tapi mendirikan salat. Makna apa kata-kata iqamah salat itu? Yang pertama, disebut mendirikan itu adalah adanya kesungguhan. Jadi kalau perintah dengan cara berdiri, laksanakan perintah dengan kata-kata berdiri, maka kata berdiri itu dengan adanya kesungguhan untuk melaksanakan salat. Jadi salat itu jangan
Jangan menggunakan waktu sisa. Ya. Kadang kita karena kita pakai waktu sisa. Kita pakai waktu itu untuk kerja, kemudian mau menjelang habis waktunya baru sholat. Itu tidak ada kesungguhan itu. Jadi sholatnya waktu sisa namanya. Waktu sisa. Mau menjelang asar baru sholat, mau menjelang maghrib baru sholat. Sampai digabung asar maghribnya menjadi sarif. Maghrib, asar dan maghrib jadi satu. Habis salam langsung adzan maghrib, langsung maghrib. Sarif. Nah itu waktu sisa, tidak ada kesungguhan. Itu yang diancam oleh Allah dengan kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi tunjukkan kesungguhan, wa yuqimuna itu tunjukkan kesungguhan untuk itu cara ayo usahakan sholat di awal waktu. Kalaupun tidak bisa, jangan karena sisa waktu. Kita mau sebenarnya di awal waktu, cuma mungkin karena tidak bisa ditinggalkan, misalnya. Misalkan dokter atau perawat ini kalau nggak diambil tindakan sekarang bahaya, ya jangan ditinggalkan. Jangan hanya karena ingsun kemudian ditinggalkan, pasiennya hanya mati gara-gara itu, ya berdosa juga kan. Gak bisa ditinggalkan itu. Tapi jangan di sholat itu karena apa? Sisa waktu kita itu. Nah, itu tidak ada kesungguhan. Kemudian memang diniati sholat. Makanya diajarkan niat sholat itu penting. Diniati untuk sholat itu. Laksanakan syarat dan rukunnya. Masih ingat berapa rukun sholat? Ada berapa, Ibu? Arkanus sholat? Hah? 11? 17. Ya, ada yang katakan 13, ada 17 boleh. Alhamdulillah, ini luar biasa. Luar biasa. Baik. Makna yang kedua tentang yuqimuna itulah dari kata makna istiqamah. Jadi konsisten dengan sholatnya, baik waktunya istiqamah, tapi ia senantiasa daimus sholat. Usahakan itu. Jadi semisal panjenengan dia sholat itu kan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ketika takbir Allahu Akbar, itu kira-kira kita akan melanggengkan apa dalam hidup kita ketika kita membaca Allahu Akbar? Apa di antara yang bisa kita langgengkan? Yang paling besar misalkan, tidak boleh ada sedikit pun kesombongan dalam diri kita ini. Ketika Allahu Akbar, tidak boleh ada kesombongan, karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Ketika alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, maka jangan sampai ada perasaan kita ini layak untuk dipuji, karena yang berhak dipuji itu hanya Allah. Itu namanya istiqomah salat kita. Bukan sekedar salat tepat waktu, tapi lebih dari itu, ayo nilai-nilai salat itu jadikan langgam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita akhir dengan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, artinya apa? Tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Pantang orang yang sholat itu justru menjadi biang kerok masalah dalam lingkungannya. Justru ia menjadi penyebar keselamatan, penyebar rahmat. Itu makna dari Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi orang yang sholat itu senantiasa menjadi sumber kebaikan, baik untuk diri, lingkungannya, sekitarnya, keluarganya. Dia menjadi sumber keselamatan, penyebar keselamatan dan rahmat Allah. Oh, kalau begitu ini benar memang orang yang mendirikan salat. Tapi kalau sekedar melaksanakan salat, dia sudah gugur kewajiban salatnya, tapi tidak tergambar dalam diri orang itu sebagai sosok musallin, sosok orang-orang yang salat. Kenapa? Hidupnya tidak ada bedanya dengan yang lain.
Kalau kita bisa yuqimunas shalah, maka itu yang kemudian menjadi penanda innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Allah, ciri-ciri dari orang yang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, ini min ma, sebagian dari apa, bukan semuanya. Razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Jadi dalam konsep agama kita, harta itu milik Allah. Kita diusahakan, dianjurkan mengusahakannya. Silakan. Wabtawi fima ataqallahu dzal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari nasibmu di dunia ini. Kalau perlu kita ini harus kaya. Kalau bisa kaya, enak jadi orang kaya itu. Cuma tetap ingat bahwa konsep agama kita menyatakan harta itu milik Allah. Allah memberikannya, merizkikannya kepada orang per orang. Ketika kita diberikan rizki harta, jangan lupa wa mimma razaqnahum yunfikun. Di situ ada hak-hak orang lain, hak fakir miskin. Hak fakir miskin. Jadi ibu-ibu yang mungkin suka mengoleksi emas, tapi kalau emas perhiasan tidak wajib zakat loh Bu ya, nggak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat kalau itu menjadi emas simpanan. Emas simpanan. Emas maksudnya emas bukan suami simpanan gitu ya. Bukan suami simpanan, emas simpanan. Ya. Emas yang jadi harta emas, ya, benda emas gitu ya, bukan emas orang gitu ya. Itu yang wajib zakat. Ingat gitu. Jadi kalau sudah punya emas 85 gram emas bukan perhiasan, yang bukan dipakai untuk perhiasan yang wajar, Jadi jangan sampai hanya gara-gara biar tidak terkena zakat kemudian dipakai semua perhiasannya. Jadi mulai dari ujung sini sampai ke ada kan, itu nggak wajar misalnya. Karena ingin kelihatan langsung begini terus itu. Tangannya diginikan terus. Di situ ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat 2,5%. Jadi di situ ada kewajiban zakat. Ayo bersyukurlah kita ketika Allah nitipkan harta lewat kita sehingga kita bisa menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Jadi saya sempat menyinggung ada jeritan orang kaya, ya, ketika ia mau nazar gitu ya. Apa jeritanya? Tapi ia nggak sempat berbuat baik dengan hartanya. Jeritanya Al-Quran sebutkan, diceritakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa-as-saddaqa wa akum minas salihin. Ini jeritan orang yang mau nazar, dia kaya, banyak harta yang dikumpulkan, tapi tidak bermanfaat hartanya itu. Apa yang ia jeritkan kepada Allah ketika mau nazar? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda walaupun sebentar. Nazar ajalku ini tunda walaupun sebentar. Fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah. Coba bayangkan. Jadi kata para ulama itu sungguh malang ya, sungguh malang orang yang punya harta tidak punya amalan sedekah. Rugi besar orang yang punya harta tidak punya amalan sedekah untuk dibawa ke alam kubur. Rugi besar. Oleh karena itu, ayo bersedekahlah, berinfaklah, meskipun itu dengan hal yang kecil, bahkan dengan air putih misalkan. Ada orang yang membutuhkan, kita kasih. Dulu kalau di desa saya dulu itu biasa di bawah pohon yang rindang ada gentong diisi air dulu di desa saya itu. Jadi orang datang dari
pasar dia haus ngambil air itu, dulu ada, sekarang sudah tidak terlihat gitu ya, nggak terlihat. Tapi alhamdulillah sudah ada gerakan-gerakan yang juga baik di beberapa masjid yang mampu menyediakan air minum ya. Alhamdulillah itu bagian di gerakan yang baik. Tapi jangan hanya di masjid, kan kalau di luar itu yang mampu ayo bersedekah meskipun walau hanya segelas air putih. Apalagi sekarang ada air kemasan. Ini jadi orang yang bertakwa itu tidak hanya mementingkan bagaimana membangun hubungan yang dengan Allah dengan salatnya, tapi juga bagaimana membangun hubungan yang baik dengan sesamanya, dengan konsep infaknya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya. Sehingga nanti orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu membangun hubungan dengan Allah bihablin minallah wa hablin minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu yang ketiga, ciri orang yang bertakwa. Ciri yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Ciri orang yang keempat adalah orang-orang itu, orang yang bertakwa itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan kepada nabi sebelum kamu. Beriman pada kitab-kitab Allah. Jadi kepada Al-Qur'an kita beriman. Bagaimana cara kita tahu Al-Qur'an itu kalam Allah? Ayo kita pelajari. Kita pelajari. Jadi khusus Al-Quran ini Allah secara khusus menjadikannya sebagai bukti kenabian. Makanya Allah tantang dengan kalimat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kita meragukan, jangan-jangan ini bukan dari Allah misalkan ya. Faktu ya, bisurah, silakan buat meskipun dengan satu surah. Makanya di pertemuan kemarin saya katakan di antara kenapa ada surah ini diawali dengan huruf al-muqatta'ah alif lam mim, Allah itu seakan-akan berujar Al-Qur'an ini adalah susunan dari huruf-huruf seperti yang sudah kamu kenal, huruf hijaiyah. Kalau kamu tidak percaya, silakan buat. Pastinya kamu bisa bikin, karena memang surah ini, Al-Quran ini adalah huruf yang kamu kenal, alif lam mim, alif lam ra. Pasti kamu bisa kalau memang ini bukan dari Tuhan, bukan dari Allah. Bukan tidak ada yang mau mencoba, banyak yang mencoba, tapi tidak ada yang bisa menjawab tantangan Allah ini. Makanya Al-Quran disebut dengan mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada kitab sebelum yang turun kepada nabi sebelum kamu. Jadi ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Ada lembaran-lembaran kitab suci namanya Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Cuma berbeda ya, karena Al-Quran inilah kitab terakhir yang fungsinya dua terhadap kitab sebelumnya. Yang pertama muhaiminan musaddiqan lima baina alaihi wa muhaiminan alaihi. Jadi Al-Quran itu pertama membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Memang benar. Cuma wa muhaiminan alaihi. Allah nyatakan Al-Qur'an ini juga meluruskan. Karena sudah banyak isi kitab sebelumnya yang diubah oleh umatnya. Contoh misalkan Allah katakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir orang yang berkata bahwa Allah itulah satu di antara tiga Tuhan. Konsep Trinitas. Allah luruskan ini. Jadi di samping membenarkan keberadaannya, tapi juga meluruskan isinya karena sebagian sudah diubah oleh umatnya.
Jadi artinya apa? Kita mengimani bahwa benar ada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, mengimani itu adanya, cuma bukan berarti kemudian mengikuti isinya. Isinya adalah mengikuti yang sesuai dengan Al-Quranul Karim. Jadi ada, kalau di kalangan ulama usuliyin, ada namanya syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita, umat sebelum kita, yang itu ketika dibenarkan oleh Al-Quran kita boleh mengikuti. Syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Termasuk ada beberapa syariat sebelumnya yang kemudian dilanjutkan oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi dilanjutkan. Contoh misalkan khitan. Khitan itu syariat umat Nabi-Nabi sebelumnya. Mulai Nabi Ibrahim terus itu ada khitan itu. Ada khitan. Cuma sudah ada sebagian yang tidak melaksanakan itu. Padahal nabinya itu melaksanakan khitan itu. Sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat haji misalkan, itu sejak Nabi Ibrahim terus gitu sampai pada syariat Nabi Muhammad. Itu artinya syariat itu kemudian dilanjutkan oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Ini sebenarnya bagian dari alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan kepada adanya hari akhir, ya, mereka semua yakin bahwa nanti ada hari akhir. Dunia ini bukan alam terakhir. Dunia ini bukan alam terakhir. Nanti ada hari akhir. Mereka meyakini itu. Panjenengan baca kembali atau dengarkan kembali YouTube ketika saya menyampaikan surah At-Takasur. At-Takasur. Di situ Allah ajarkan bahwa bagaimana kita diajak untuk meyakininya melalui ungkapan ilmul yakin, ainul yakin. Summa la tarawunnahu ainal yakin. Gimana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Jadi di situ ada kalimat ilmul yakin dan ainul yakin. Artinya untuk dapat meyakini adanya akhirat itu, ayo mulai dari ilmul yakin. Ilmul yakin. Kalau di kalangan filosof ya, itu dikenal ada namanya argumentasi moral. Satu di antara akal kita diajak berpikir. Ada namanya argumentasi moral. Secara moral orang baik itu mestinya mendapatkan kebaikannya, balasan dari kebaikannya. Secara moral orang jahat mestinya mendapatkan balasan sesuai dengan kejahatannya. Moral kita tidak terima kalau ada orang baik itu senantiasa apes, tidak terima. Moral kita nggak terima ada orang jahat menang terus, nggak terima gitu. Mestinya orang baik dapat balasan. Mungkin di awal-awal kalah, di belakang menang gitu. Nah, di belakang menang itu dalam konsep agama kita adalah akhirat. Kalau panjenengan baca novelnya Buya Hamka, itu rata-rata novelnya itu ditutup dengan kematian. Bintang filmnya mati. Memang nggak puas kita. Jadi belum apa-apa, belum menemukan kebahagiaan, mati gitu. Bintang filmnya mati, gak enak memang. Justru yang enak itu ditutup dengan menikah, bahagia, punya anak baik-baik, itu nyaman. Tapi Hamka ingin mengajarkan bahwa sebenarnya kehidupan dunia itu kadang begitu memang. Bintang film orang baik itu sampai mati apes terus. Kadang begitu kan? Karena sebenarnya itu belum akhir. Dunia ini bukan the end, bukan tamat, tapi bersambung. Bersambung.
alam hidup dunia ini berarti bersambung, nanti ada alam kubur, kemudian ada alam barzah, alam akhirat, itu bersambung gitu. Itu bukan the end. The end-nya nanti itu ketika kita istirja ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu nanti orang-orang yang beriman itu mukanya berseri-seri kepada Tuhan mereka, kemudian memandangnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah the end-nya bintang film. Jadi kalau andaikan diuji oleh Allah, padahal kita sudah taat pada Allah, sudah mengikuti tuntunan Allah, ternyata masih saja mendapatkan ujian di Allah, jangan putus asa. Boleh jadi memang semuanya akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Tapi ketika diberikan perskotnya dunia, alhamdulillah. Di dunia diberikan kebahagiaan, alhamdulillah. Tapi itu uang muka. Uang muka itu sebagian kecil saja. Nanti sebagian besar akan diberikan oleh Allah di akhirat. Itu keyakinan kita. Itu kalangan filosof menyatakan begitu. Dunia ini belum menunjukkan keadilan moral. Banyak orang jahat sampai mati nggak ketangkep-tangkep. Banyak itu. Jaya terus. Sementara sebaliknya banyak orang baik malah mendapatkan banyak kesulitan hidup. Dunia ini belum mencerminkan moralitas. Kapan itu terjadi? Nanti ketika di hari kiamat kelak. Semuanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nanti Allah yang paling zat yang paling adil. Oleh karena itu berbahagialah kalau kita setidaknya memiliki 5 sifat ini. Jadi untuk bisa mendapatkan 5 sifat ini, ayo awali dengan iman yang kuat, kemudian buktikan dengan salat, mendirikan salat, kemudian kemauan untuk berbagi pada sesama, iman pada Al-Qur'an, dan yakin nanti akan datangnya hari kiamat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.